Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bait yang ke-9, Syekh Ahmad Marzuki berkata, Fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamunistamar. Fakudratun, maka sifat wajib bagi Allah, sifat kudrat, iradatun, sifat iradah, sam'on, sifat sama, basar, sifat basar, hayatun, sifat hayat, al-ilmu, sifat ilmu, kalamun istamar, sifat kalam. Penjelasan dari bait ini, Syekh Ahmad Marzuki memberikan penjelasan tentang sifat yang wajib bagi Allah yang disebut dengan sifat ma'ani. Di mana sifat ma'nawiyah sudah dijelaskan, sekarang sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang pertama yaitu kudrat atau sifat yang wajib bagi Allah yang 14. Kudrat artinya Allah disifati dengan sifat kudrat atau kuasa. Allah Maha Kuasa. Dengan sifat kudrat ini Allah menciptakan makhluk dan juga Allah berkuasa meniadakan makhluk. Yang menghidupkan dan yang mematikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Secara akal, seandainya Allah tidak memiliki sifat kudrat, maka dia akan lemah. Sesuatu yang lemah itu sudah pasti bukan Tuhan. Dan seandainya Allah itu lemah, maka pasti alam semesta ini tidak ada. Tapi buktinya, faktanya, alam ada, makhluk ada, langit dan bumi beserta isinya ada. Berarti itu sudah pasti Allah itu ada. Allah Maha Kuasa. Allah memiliki sifat kudrat. Sifat ma'ani yang kedua atau sifat wajib bagi Allah yang ke-15 yaitu iradah. Artinya Allah menentukan makhluk dengan sebagian sifat, tidak dengan sebagian sifat yang lain, dengan waktu tertentu, tidak dengan waktu yang lain. Jadi kalau Allah sudah menentukan bahwa si A ini mati tanggal sekian, itu sudah dikehendaki oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Semua yang telah Allah tentukan, jadi semua yang telah Allah tentukan terjadi pada zaman azal, maka pasti terjadi. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa saja sesuai dengan yang Ia kehendaki, tanpa ada seorang pun yang bisa menghalangi terjadinya. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah wirid kepada sebagian putrinya
Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apapun yang telah Allah kehendaki pada azal, jadi dikehendaki pada azal terjadinya, maka pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki pada azal, maka pasti tidak akan terjadi. Secara akal, seandainya Allah tidak memiliki sifat iradah, maka pasti alam semesta ini tidak ada. Karena adanya alam dengan segala sifat-sifatnya membutuhkan pada zat yang menentukan. Jadi kalau Allah tidak memiliki sifat iradah, ya maka tidak akan ada alam ini. Kemudian yang ketiga, sifat ma'ani yang ketiga atau sifat wajib bagi Allah yang ke-16 yaitu sama. Artinya Allah Maha mendengar. Dan pendengarannya Allah itu azali dan abadi. Pendengarannya Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Allah mendengar tanpa membutuhkan telinga, tanpa membutuhkan alat lainnya. Dikatakan dalam Al-Quran, wa huwas sami'ul basir. Dan dia, maksudnya Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Secara akal, jika Allah tidak memiliki sifat sama, maksudnya tidak mendengar, maka dia tuli. Tuli adalah sifat nakis, sifat kekurangan, sifat kurang, atau sifat yang tidak layak bagi Allah. Maka dari itu Allah sama. Yang keempat, sifat ma'ani yang keempat yaitu basor, atau sifat yang wajib bagi Allah yang ke-17. Artinya basor itu Allah melihat segala sesuatu dengan penglihatan yang azali dan abadi. Dan penglihatannya Allah itu tidak membutuhkan mata, tidak membutuhkan alat. Allah Maha melihat. Wa huwas sami'ul basir. Allah itu zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Secara akal, jika Allah tidak memiliki sifat basor, maka berarti dia buta. Buta adalah sifat nakis atau sifat yang tidak layak bagi Allah. Kemudian yang ke-5, sifat ma'ani yang ke-5 atau sifat wajib bagi Allah yang ke-18 yaitu hayat. Artinya Allah Maha hidup. Hidupnya Allah tidak seperti hidupnya makhluk. Hidupnya Allah azaliyah, tidak ada permulaannya. Dan hidupnya Allah abadiyah, tidak ada penghabisannya. Berbeda dengan hidupnya makhluk yang hadisah, baru dan berubah-ubah. Seperti dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Allah tidak ada yang disembah dengan benar selain hanya Dia Allah yang Maha hidup. Secara akal, seandainya Allah tidak memiliki sifat hayat, pastilah Dia tidak memiliki sifat qudrat, tidak memiliki sifat iradah, dan juga tidak memiliki sifat ilmu. Karena sesuatu yang tidak hidup seperti batu, pohon, dan sejenisnya ini tidak dapat disifati dengan sifat kudrah atau kuasa atau iradah atau ilmu.
Dan seandainya Allah itu tidak hidup, ya pastilah alam semesta ini tidak ada. Namun faktanya semuanya ada, berarti Allah hayat. Yang keenam, sifat ma'ani yang keenam yaitu ilmu. Artinya maha mengetahui. Sifat ilmunya Allah itu azali dan abadi. Tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirannya. Berbeda dengan ilmunya makhluk yang hadisah, yang ada permulaannya dan ada akhirannya. Dengan sifat ilmu yang azali dan abadi, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala yang sembunyi. Allah mengetahui sesuatu yang sedang terjadi, juga sesuatu yang akan terjadi. Tidak ada yang samar, semuanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu dengan secara rinci. Bukan secara global, tapi secara perinci. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang terang maupun yang samar, itu Allah Maha tahu. Secara akal, seandainya Allah tidak memiliki sifat ilmu, pasti dia bodoh. Sedangkan bodoh adalah nakis atau sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-20, sifat wajib yang ke-20 atau sifat ma'ani yang ke-7, kalam. Artinya Allah Maha berfirman dengan kalam yang azali dan abadi. Berbeda dengan kalamnya makhluk. Kalamnya makhluk itu tidak abadi dan tidak azali. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kalamnya Allah itu bukan bahasa, bukan huruf, dan juga bukan suara. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu an dalam kitab Fiqhul Akbar, wallahu yatakallamu la bi'alatin wa harfin wa nahnu natakallamu bi'alatin wa harfin. Allah berfirman tidak dengan alat dan huruf, sedangkan kita berkata dengan alat dan huruf. Jadi Allah tidak butuh alat. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, dan benar-benar Allah telah memperdengarkan Musa kepada Nabi Musa taklima, kepada kalamnya Allah. Jadi wa kallamallahu Musa taklima, dan benar-benar Allah telah memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi secara akal, seandainya Allah tidak memiliki sifat kalam, pastilah Allah itu bisu. Sedangkan bisu adalah sifat nakis atau sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat grup ngaji salaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sifat yang wajib bagi Allah. Jadi saya ulangi, sifat yang wajib bagi Allah itu adalah 20. Yang 20 itu dibagi menjadi 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah,
ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawi. Sifat nafsiyah yaitu wujud. Sifat salbiyah qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Yang ma'ani kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang maknawiyah qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Dan itu harus hafal. Kita harus hafal. Wajib hafal. Sebagai umat Islam, orang mukallaf wajib hafal. Banyak orang pintar ilmu hadis segala macam, tapi tidak tahu ilmu yang wajib, yaitu ilmu akidah. Semoga menjadi keterangan yang barokah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.